Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Abdul Latif dari kelas MD3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran tentang kewajiban dalam berdakwah, surat Al-Imran ayat 104. Yang bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari kemunkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung gitu. Nah, awal mula turunnya ayat ini yaitu pada masa jahiliyah atau yang disebut asbabun nuzulnya, yaitu menceritakan pada masa jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Terdapat dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, permusuhan di antara keduanya berlangsung selama 120 tahun. Namun, ketegangan ini berakhir setelah Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam di kalangan mereka. Akibatnya suku Aus yang dikenal sebagai kaum Ansor dan suku Khazraj hidup dalam kedamaian dan keharmonisan. Padahal sebelumnya mereka selalu berseteru. Melihat kedamaian tersebut, seorang tokoh bernama Qais merasa tidak senang dan memerintahkan seorang pemuda Yahudi untuk duduk bersama kedua suku tersebut. Pemuda tersebut memicu perdebatan dengan mengingatkan mereka tentang peristiwa perang Ba'ats, yaitu telah terjadi di masa lalu, yang menyebabkan masing-masing suku saling mencela dan bersaing untuk bertindak kekerasan. Nah, mendengar hal itu, Rasulullah SAW segera datang untuk memberi nasihat kepada dua pihak tersebut. Nah, setelah mendengarkan nasihat beliau, kedua suku tersebut merasa terharu dan menangis dan tertarik dalam dakwah Rasulullah SAW. Nah, adapun isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 104, yaitu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang benar, jalan yang luas dan lurus, serta mengajak orang-orang untuk melakukan perbuatan yang baik dan ma'ruf. Nah, hal ini mencerminkan inti dari dakwah Islamiyah yang menggarisbawahi pentingnya mengingatkan dan keteladanan dalam masyarakat dalam konteks untuk mengajak. Dalam sejarah Islam, perintah amar ma'ruf nahi munkar telah diartikulasikan sebagai usaha untuk mempertahankan keyakinan umat Islam melalui perjuangan untuk menyebarkan kebenaran dengan niat yang tulus karena Allah dan sesuai dengan ajaran. Prinsip ini dipegang sebagai keyakinan yang konsisten dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran gitu. Nah, amar ma'ruf nahi munkar dipahami sebagai upaya untuk mencegah tindakan yang dapat mengakibatkan dosa atau kemunkaran. Nah, dipahami sebagai upaya untuk mencegah tindak akibatkan dosa. Mereka juga menekankan bahwa individu yang telah melakukan dosa harus menyadari kesalahan atau dengan cara bertaubat dan siap menerima hukuman jika perbuatannya melanggar hukum. Nah,
Kan tadi tentang kewajiban berdakwah itu dari ayat 104. Nah, ada juga dari ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun, yang artinya kamu adalah umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah-Nya. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, adapun asbabun nuzulnya atau alasan diturunkan ayat ini yaitu sebagai pesan dorongan dan tanggung jawab kepada umat Islam. Ulama seperti Al-Wahidi dan Ibnu Katsir melaporkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk memotivasi umat Islam untuk menunjukkan tinggi keadilan, memajukan kebaikan, dan melarang perbuatan yang salah di antara manusia, terutama setelah cobaan dan konflik yang dihadapi komunitas muslim awal dengan kelompok agama lain seperti umat Islam. Nah, ayat tersebut menekankan kewajiban umat Islam untuk memberi contoh dalam integritas moral, memerintah perbuatan baik dan melarang perbuatan dosa dengan tentang menaruh iman Islam yang kuat kepada Allah. Sekian dari saya. Itu saya ambil dari materi kelompok 1 yang menjelaskan tentang berkewajiban dalam berdakwah, yaitu dari surat Al-Imran ayat 104 dan 110. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.